kan bisa digunakan untuk bencana yang lain. Apa IKN itu bencana? Ya kan IKN bukan daerah bencana. Ya ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi teman-teman di channelnya kami ya. Semoga teman-teman semuanya di mana berada selalu diberi kesehatan dan keselamatan, rezeki yang berkah barokah. Oke, kali ini kami akan mereaksi sebuah video dari Bang Roy Surya ya. Gebrakan baru untuk melawan Pak Jokowi mungkin ya. Melawan apa ya? Mungkin ya kemarin kan melawan ijazahnya ya. Sekarang kabarnya mengkritik atau lagi mengkritik IKN ya teman-teman. Oke, gimana videonya ya? Mari kita tonton bersama-sama ya. Oke, langsung aja kita ke videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja mulai begitu karena kita akan bicarakan sesuatu yang mistis ya. Mistis tapi teknis. Kenapa? Berbekal dari berita ini, Jokowi sebut pejabat di Indonesia banyak yang percaya tahayul. Nah, ini bagian kedua dari pembicaraan kita soal IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita bahas soal teknis IKN, bagaimana IKN itu melanggar yang namanya aturan ketika rapat paripurna harusnya diisi oleh 575 anggota, hanya diisi oleh 77 anggota secara fisik. Itu kan hanya 13% yang datang, tapi diakal-akali dengan 190 orang hadir secara online kok. Online gimana? Online itu kan bisa diakal-akali. Nah, tapi itu akal-akalan secara IT, secara teknologi. Sekarang ada akal-akalan secara mistis ya. Nah, kita ingat bagaimana IKN itu dulu dirancang dan kemudian dibuat. Kita nggak akan pernah lupa bagaimana ada kelakuan ya bekas presiden yang waktu itu, nah kayak gini nih, sok-sokan mau sendirian di IKN, jalan-jalan sendiri di foto. Ini sih kurang lucu, ini lebih lucu. Nah, ngapain juga dia sendirian di tenda kayak ini, ngerepotin aparat saja ya. Memang betul ini tendanya katanya tenda bekas bencana, tapi juga kan bisa digunakan untuk bencana yang lain. Apa IKN itu bencana? Ya kan IKN bukan daerah bencana. Ya ini kan merepotkan semuanya. Dia sok berlagak sendiri, kemudian ketika malam, nah nih ketika malam dia merepotkan. Dia kelihatannya nyaman, iya dianya nyaman. Pas Pampres dan seluruh orang yang mengikutinya kan nggak nyaman ya. Inilah kelakuan dari bekas presiden waktu itu ya. Kemudian dia seolah-olah ingin mendapatkan inspirasi dari sana. Lucunya waktu itu apa? Sebenarnya kan waktu itu sedang ada protokol COVID. Kalau protokol COVID ya betul dia pakai masker. Tapi kan kita lihat sebenarnya banyak orang yang juga nggak pakai masker waktu itu ada. Jadi kan lucu kan, apa yang dia lakukan itu sebenarnya bertolak belakang. Kita bicarakan sekarang, apa yang terjadi di IKN. Saya kemarin ketika dalam konten SMK, itu banyak yang mengkritik. Mas, nyatanya Jokowi nggak nari-nari loh pada saat peresmian SMK. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini kan acara waktu peresmian SMK waktu itu. Nih, ini si Andi Aswan, laki-laki Andi Aswan lagi. Dia kan waktu itu bilang, Roy Surya nggak diundang. Pikir kalau kita nggak diundang, sebagai orang nggak diundang, masa duduknya di sini? Kalau orang nggak diundang, masa menyerahkan naskah yang kemudian dibaca oleh Jokowi? Kan nggak mungkin. Naskah dia itu saya memang yang buat. Ini adalah isinya tentang sejarah mobil pertama Indonesia, bukan karya, yang dibeli oleh Sri Susunan Pakubuwono ke-10 di Solo, namanya Benz Python, produksi tahun 1898, karya Benz. Dan itu memang Benz Python itu mobil pertama Indonesia. Dan kemudian ketika upacara untuk esoknya perjalanan SMK, ini lihat, ini ada ritual. Kalau orang mengatakan, wah itu kan ritual, mana? Ini memang ritual. Nih ada mandi kembang, kemudian ada tari-tarian. Dan saya waktu itu mengatakan Jokowi pun menari waktu itu. Memang ada penari aslinya, tapi Jokowi pun juga menari, ya. Jadi ini fakta, nggak bisa lagi dihindari. Saya ada di situ. Pak Kiat yang ditanya oleh si Andi Aswan pun juga di situ. Tapi coba Pak Kiat sendiri mengatakan, kalau saya bongkar cerita dari SMK ini, ya, nah itu akan geger nanti pemilu tahun 2029. Lah kan sudah jelas. Makanya Pak Kiat bongkar saja soal SMK ini. Ngapain takut dengan si Andi Aswan itu? Nah, kita kembali soal IKN.
Teman-teman semua, IKN yang awalnya dirancang secara bagus ya, dan itu ada sayembaranya. Sayembara IKN itu diikuti dan ada pemenangnya waktu itu. Ini konsepnya bagus. Ada kawasan Nusa, ada kawasan Bangsa, ada kawasan Banua. Tapi akhirnya apa? Dikerjakan oleh seorang seniman dari Bali, ya, Nyoman Warte, ya. Dan kalau kita lihat, nah ini mirip-mirip nih kayak baju kebesaran yang sering dipakai, yang ini salah. Ini dia pakai baju ini tuh sebenarnya juga salah ya. Ini topi kebesaran yang sering dipakai oleh Amangkurat. Dan sebenarnya Amangkurat pun bukan Amangkurat yang cocok yang dia pakai. Ya karena Amangkurat ini adalah Amangkurat yang tidak terlalu bijak. Awalnya malah dia ini bekas presiden pengen pinjem baju pada raja asli di Jogja. Alhamdulillahnya raja asli nggak menyetujui. Karena mana boleh yang namanya baju itu kalau dalam tradisi adat itu punya sifat kandel. Sifat kandel itu adalah punya sesuatu yang memang dia melekat pada diri sosok yang bersangkutan. Gak boleh sembarangan dipakai orang gitu. Kena aja baju mau dipinjem-pinjemkan kepada si bekas presiden. Gak boleh. Dan akhirnya jadinya apa? Ya inilah yang kita lihat. IKN itu kalau kita lihat, wah dari jauh mana ada nih gambar burung Garuda. Ini istana Voldemort ya. Istana yang ada di film horor itu ya, film misteri itu ya. Ini nggak membanggakan babar blas ya. Dan bahkan kalau malam ini orang menggambarkan, Mas itu nggak kayak istana presiden, kayak istana kelelawar. Ini lo lihat gambaran dari IKN kayak gini. Ibu kota, calon ibu kota negara kok malah jadi ledek-ledekan kayak gini, kan malu kita nih. Ini yang ada di sosmed. Masa ikan digambarkan kayak gorila kayak gini, istana kerajaan jin. Dan Joko Anwar itu bahkan pernah merancang, karena IKN daripada sepi ya, itu akan dibuat film horor. Dan siapa pemeran bintang utama yang diusulkan oleh banyak masyarakat? Ternyata yang paling banyak diusulkan oleh masyarakat adalah Gibran. Jadi Gibran cocok untuk pemeran bintang utama film horor di IKN itu. Dan itu cocok juga dengan pendapatnya Rocky Gerung, pendapatnya tokoh-tokoh. Udah deh, jaga IKN sana itu daripada ngerepotin Pak Prabowo. Saya kira itu benar ya. Daripada ngerepotin Pak Prabowo, daripada kemarin malah katanya ngasih public speaking kepada anak-anak Pontianak yang nggak jadi menang lomba cerdas. Saya bisa bayangkan gimana cara dia ngasih public speakingnya ya, gitu loh. Speak aja nggak bisa, mau ngasih public speaking, ya kan konyol banget itu. Oke, kita kembali ke soal horor di IKN. Sedih loh saya baca berita ini. Cara mistis memulai proyek ibu kota negara. Gimana sih? Katanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kalau percaya kepada adat, oke. Adat itu ada, adat istiadat atau ada kearifan lokal. Tapi tidak harus dimistiskan dan tidak harus kemudian itu digunakan, diglorifikasi seperti ini. Titik nol di IKN itu kemudian ada upacara namanya upacara kendi. Ingat kan upacara kendi yang digunakan? Jadi setiap kepala daerah diminta membawa air dari daerahnya masing-masing. Waduh, ini tuh sudah era dimana orang bicara IT, orang bicara hyperloop, bicara kemudian soal-soal yang high tech, masih bicara kayak gitu. Ya, kalau digunakan ini untuk menghargai kearifan lokal, kearifan yang lokal di daerah itu. Saya kebetulan lahir dari area seperti itu. Yang kita itu kearifan lokal untuk bukan membawa air dari segala daerah ke situ. Kearifan lokal, tapi merusak kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu misalnya ada air dari 7 danau ya. Danaunya di wilayah itu, bukan kemudian danau dari wilayah lain kemudian dicampur, yang nggak akan ketemu. Makanya kemudian ketika pada bagian pertama sebelumnya saya kan bicara yang katanya ramalannya Kalimantan itu tidak akan ada gempa. Nyatanya ada gempa. Meskipun kita tidak minta gempa, tapi kan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala kan kalau sudah menakdirkan sesuatu kan nggak bisa kita lawan gitu ya. Nah, coba kita lihat satu persatu. Bagaimana cara mistis memulai proyek ibu kota. Ini menyedihkan sekali.
dan ini jadi olok-olok tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Makanya IKN sampai sekarang juga nggak jalan, ya gitu. Karena apa? Takut justru investor-investor itu. Ya, cara memulai ibu kota kok kayak gitu. Memulai ibu kota itu adalah dengan misalnya waktu itu kan ada proyek yang kemudian digagas oleh insinyur-insinyur misalnya dari Bandung dan untuk bikin metaverse-nya dulu. Nah itu cocok dengan metaverse 5.0 orang bisa merancang nanti IKN itu kayak apa. Kemudian bisa dirancang dulu secara digital, bisa dirancang dulu secara telematika, bisa dirancang dulu secara IT. Bagaimana nanti akan di sana dan kemudian tidak akan banyak proyek-proyek yang kemudian jadi kelinci perjuangan. Contohnya apa? Rail bus. Yang katanya tuh rail bus itu bus yang berjalan tanpa rel. Akhirnya apa? Ternyata itu bus pinjaman dari China. Sekarang sudah dipulangkan ke China. Ya, karena ternyata itu hanya bus yang panjang, kemudian tidak pakai rel. Ya iya, wong namanya bus panjang ya nggak pakai rel. Ya, tapi kan sekarang akhirnya itu pulang. Konsep yang namanya di sana akan ada 70% kendaraannya EV atau electric vehicle. Mana buktinya? Nggak ada. Kemudian bandara, boncos juga. Iya teman-teman, ya seperti tadi, seperti di video ini ya, anggapan Bang Roy Suryo sama Pak Jokowi, habis yang dulu-dulu gebrakannya ijazah, sekarang gebrakannya di IKN. Oke, ya, nggak apa-apa lah ya. Oke ya teman-teman, saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah atau yang saya ucapkan salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya pun dimanapun berada ya. Oke, seperti tadi ya suguhan video dari kami ya. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, sampai jumpa di video reaction selanjutnya dan akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam waras untuk Indonesia. Semoga kita tambah sukses dan bahagia selalu. Amin. Oke, terima kasih banyak ya.